Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 kelas 10 OTKP 2 akan mempresentasikan pelajaran sejarah Indonesia, yaitu kompetensi dasar 3.8, menganalisis strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. Kelompok 3 beranggotakan 5 orang, yaitu Endang Lestari absen 6, Maulida Zahra absen 14, Nazwa Khairunisa absen 22, Saskia Balkis Raidah Syamsyuri absen 30, dan Zaskia Isna Zalianti absen 35. Rincian materinya ada 3. Yang pertama yaitu pengertian perjuangan fisik. Yang kedua yaitu kedatangan sekutu dan Belanda ke Indonesia. Dan yang ketiga yaitu perjuangan fisik di berbagai daerah. Dengan penjabaran kapan waktu terjadinya peristiwa, siapa saja tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut, baik dari pihak Indonesia maupun Belanda, dan bagaimana latar belakang peristiwa tersebut terjadi. Materi 1, yaitu pengertian perjuangan fisik. Perjuangan fisik merupakan perjuangan yang dilakukan dengan menggunakan senjata atau mengandalkan kekuatan militer. Kedatangan sekutu dan Belanda ke Indonesia. Setelah masalah dengan tentara Jepang sudah berhasil diatasi, bangsa Indonesia kemudian berhadapan dengan pasukan sekutu dari Komando Asia Tenggara atau Southeast Asia Command yang dibawa pimpinan Laksamana Lord Louis Mountbatten. Perwira pasukan sekutu yang pertama kali datang ke Indonesia adalah Mayor Greenhalgh. Dia melakukan terjun payung di lapangan udara Kemayoran pada tanggal 14 September 1945. Tugas Greenhalgh yaitu mempersiapkan pembentukan markas besar pasukan sekutu di Jakarta. Kedatangan Greenhalgh kemudian disusul dengan perlabuhan kapal penjajah Cumberland di Tanjung Priuk pada tanggal 29 September 1945. Kapal itu membawa Panglima Skardon, pemimpin kapal penjajah 5 Inggris, yaitu seorang laksamana muda yang bernama W.R. Patterson. Pasukan sekutu yang bertugas di Indonesia ini diberi nama Island Forces Netherlands East Indies, di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christian. Kedatangan sekutu dan Belanda ke Indonesia. Pada awalnya, kedatangan pasukan sekutu tersebut disambut baik oleh pihak Indonesia. Tetapi setelah pihak Indonesia mengetahui maksud dari pasukan sekutu datang dengan membawa orang-orang Belanda yang tergabung dalam Netherlands Indies Civil Administration, maka sikap bangsa Indonesia mulai berubah, yaitu memusuhi. Situasi keamanan kemudian menjadi tidak terkendali lagi. Orang-orang Nica dan Tenel di Jakarta, Surabaya, dan Bandung mulai memancing kerusuhan dengan cara melakukan provokasi. Di kota-kota yang didatangi pasukan sekutu sering terjadi insiden. Tentu saja kedatangan Nica di Indonesia tidak bisa diterima karena Indonesia sudah merdeka. Kedatangan Nica adalah sebuah ancaman bagi kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu timbul pertentangan antara pasukan sekutu dan Belanda dengan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah diraih. Perjuangan rakyat Indonesia itu dilakukan baik dengan perjuangan bersenjata maupun perjuangan diplomasi. Kedatangan sekutu dan Belanda ke Indonesia. Dengan demikian, kedatangan sekutu di Indonesia berawal dari penyerahan tanpa syarat Jepang pada sekutu. Jepang menyerahkan kekuasaannya pada sekutu. Akhirnya pada 14 September 1945, sekutu di bawah Mayor Greenhalgh mempersiapkan markas sekutu di Kemayoran. Disusul pada 29 September 1945 di bawah Letnan Jenderal Sir Philip Christian dengan nama pasukan Avni yang diboncengi Nica. Kehadiran sekutu yang semula diterima perlahan mendapat
kecaman dari berbagai daerah di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Berbagai perjuangan baik bersenjata maupun diplomasi pun dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan. 3. Perjuangan fisik di berbagai daerah. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya merupakan peristiwa sejarah perang antara pihak tentara Indonesia dan pasukan sekutu. Peristiwa besar ini berlangsung pada tanggal 27 Oktober sampai 10 November 1945 di kota Surabaya, Jawa Timur. Tokoh yang terlibat di pihak Indonesia yaitu Sutomo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, HR Muhammad Mangundiprojo, Mustopo, dan Maijen Sungkono. Tokoh yang terlibat di pihak Belanda yaitu A.W.S. Malabi dan Robert Manserk. Latar belakang peristiwanya yaitu adalah kedatangan pasukan sekutu pada 25 Oktober 1945 yang tergabung dalam Allied Forces Netherlands East atau AFNE di Tanjung Perak, Jakarta. Kedatangan pasukan tersebut dipimpin oleh Brigadir Jenderal Aubertin Walter Southern Malabi. Tujuan dari kedatangan mereka adalah mengamankan tawanan perang, melucuti senjata tentara Jepang, serta menciptakan ketertiban setelah mengumandangkan kemerdekaan tersebut. Pertempuran Palagan Semarang. Pertempuran Palagan Semarang terjadi pada tanggal 12 sampai 15 Desember 1945 di Kota Ambarawa, Semarang. Tokoh yang terlibat di pihak Indonesia yaitu Kolonel G.P.H. Jatikusumo, Kolonel Sudirman, Letnan Kolonel Gatot Subroto, Letnan Kolonel Isdiman, dan Kapten Surono. Latar belakang peristiwanya yaitu adalah ketika pasukan Inggris mendarat di kota Semarang pada 20 Oktober 1945. Pasukan militer Inggris yang dipimpin oleh Brigadir Battle sebenarnya diperbolehkan untuk mengurus para tawanan dan menyelamatkan tawanan yang ada di Ambarawa. Tetapi kedatangan sekutu ini disertai oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA yang mempersenjatai para tawanan. Pada 26 Oktober 1945, pertempuran dimulai di Magelang. Tentara Keamanan Rakyat atau TKR terus berusaha melawan sampai kedatangan Presiden Soekarno dan Brigadir Battle di Magelang pada 2 November 1945. Bandung Lautan Api. Terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api diawali dari datangnya sekutu pada tanggal 17 Oktober 1945. Peristiwa ini berlangsung pada tanggal 23 sampai 24 Maret 1946 di Kota Bandung. Tokoh yang terlibat di pihak Indonesia yaitu Muhammad Toha, Muhammad Ramdan, Kolonel Abdul Haris Nasution, Mayor Rukana, Atje Bastaman, dan Sultan Syahrir. Tokoh yang terlibat di pihak Belanda yaitu Brigadir MacDonald, Letnan Jenderal Montagu Stopford. Latar belakang peristiwanya yaitu adalah tuntutan Brigade MacDonald terhadap masyarakat Bandung untuk menyerahkan semua senjata Jepang yang sudah dilucuti oleh pemuda ke pihak sekutu. Tentara sekutu membagi kota Bandung menjadi dua wilayah, yaitu Bandung Utara dan Bandung Selatan. Ultimatum dari sekutu untuk mengosongkan Bandung Utara pada 29 November 1945 dan rencana untuk membangun markas sekutu di Bandung. Pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area adalah peristiwa perlawanan rakyat terhadap pasukan sekutu. Konflik ini terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945 sampai 1946 April di kota Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya, pada tanggal 9 Oktober 1945, di bawah pimpinan Ted Kelly, tentara Inggris yang diikuti pasukan sekutu dan Netherlands Indies Civil Administration atau NICA berupa mengambil pemerintahan kota Medan. Tokoh yang terlibat di pihak Indonesia ada Ahmad Tahir, Tengku Muhammad Hasan, atau Gubernur Sumatera, Abdul Karim, MS, Dr. Ferdinand Lubatobing, R.Soe Harjowardojo, dan Jenderal Suharjo Harjowadjojo. Tokoh yang terlibat di pihak Belanda T.E.D. Kelly. Latar belakang peristiwanya yaitu adalah pasukan Inggris di bawah pimpinan
Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly, mendarat di Medan pada 9 Oktober 1945. Pasukan ini bertugas membebaskan tentara Belanda yang ditahan Jepang pada 13 Oktober 1945. Terjadi insiden dalam sebuah hotel di Jalan Bali, Medan. Seorang anggota Nica menginjak-injak lencana merah putih yang dirampas dari seorang pemuda. Hal ini memicu kemarahan pejuang Indonesia sehingga terjadi pertempuran Medan Area. Peristiwa Merah Putih di Manado. Peristiwa Merah Putih terjadi tanggal 14 Februari 1946 di Manado. Para pemuda tergabung dalam pasukan KNIL Company 7 bersama Laskar Rakyat dari Barisan Pejuang melakukan perebutan kekuasaan pemerintahan di Manado. Tomohon dan Minahasa, sekitar 600 orang pasukan dan penjahat Belanda berhasil ditahan. Pada tanggal 16 Februari 1946, mereka mengeluarkan surat selembaran yang menyatakan bahwa kekuasaan di seluruh Manado telah berada di tangan Republik Indonesia. Bendera merah putih dikibarkan di seluruh pelosok Minahasa hampir selama 1 bulan, yaitu sejak tanggal 14 Februari 1946. Dr. Sam Ratulangi diangkat sebagai Gubernur Sulawesi, bertugas untuk memperjuangkan keamanan dan kedaulatan rakyat Sulawesi. Tokoh yang terlibat di pihak Indonesia, Mayor Waisan dan Dr. Sam Ratulangi. Tokoh yang terlibat dalam pihak Belanda, Servius Dumais Wisan yang akrab disapa Mais Wisan. Latar belakang peristiwanya yaitu adalah cerita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 baru didengar oleh rakyat Sulawesi Utara pada 21 Agustus 1945. Mereka dengan segera mengibarkan bendera merah putih di setiap area dan menduduki kantor-kantor yang sebelumnya dikuasai oleh tentara Jepang serta melucuti semua senjatanya. Agresi militer Belanda 1. Operasi Produk, bahasa Indonesia Operasi Produk, atau yang dikenal di Indonesia dengan nama Agresi Militer Belanda 1 adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Tokoh yang terlibat di pihak Indonesia, Soedirman. Tokoh yang terlibat di pihak Simon Hendrik Sport, Alvin Sport, dan Hubertus van Mock. Latar belakang peristiwanya yaitu adalah kekalahan dari Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, menyebabkan Belanda harus meninggalkan Indonesia pada tahun 1942. Setelah itu, Indonesia dijajah oleh Jepang hingga pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Pada tanggal 23 Agustus 1945, pasukan Sekutu dan Nica mendarat di Sabang, Aceh. Mereka tiba di Jakarta pada 15 September 1945. Selain membantu Sekutu untuk melucuti tentara Jepang yang tersisa, Nica di bawah pimpinan Van Mock atas perintah kerajaan Belanda dan membawa kepentingan lain, yaitu menjalankan pidato Ratu Wilhelmina terkait konsepsi kenegaraan di Indonesia. Pidato tanggal 6 Desember 1942 melalui siaran radio menyebutkan bahwa di kemudian hari akan dibentuk sebuah persemakmuran antara kerajaan Belanda dan Hindia Indonesia di bawah naungan kerajaan. Perjanjian resmi pertama yang dilakukan Belanda dan Indonesia setelah kemerdekaan adalah Perundingan Linggarjati. Van Mock bertindak langsung sebagai wakil Belanda, sedangkan Indonesia mengutus Sultan Syahir Muhammad Ron, Sultan Susanto Tirtoprojo, dan Aka Gani. Inggris sebagai pihak penengah diwakili oleh Lord
penilaian, namun realisasi di lapangan tidak sepenuhnya berjalan mulus hingga pada tanggal 15 Juli 1947 Van Mock mengeluarkan ultimatum supaya RI menarik mundur pasukan sejauh 10 km dari garis demarkasi. Pimpinan RI menolak pemerintahan Belanda tersebut. Pada tanggal 20 Juli 1947, Van Mock menyatakan melalui siaran radio bahwa Belanda tidak terikat lagi pada hasil perundingan Linggarjati. Kurang dari 24 jam setelah itu, agresi militer Belanda pun dimulai. Tujuan utama agresi Belanda adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak. Namun sebagai kedok untuk dunia internasional, Belanda menanamkan agresi militer ini sebagai aksi polisionil dan menyatakan tindakan ini sebagai urusan dalam negeri. Pada saat itu, jumlah tentara Belanda telah mencapai lebih dari 100.000 orang dengan persenjataan yang modern, termasuk persenjataan berat yang dihibahkan oleh tentara Inggris dan tentara Australia. Slide 18. Agresi militer Belanda II. Agresi militer Belanda II dilancarkan karena pihak Belanda merasa Indonesia mengkhianati isi perundingan Renville. Serangan yang tercatat dalam sejarah perang mempertahankan kemerdekaan ini terjadi pada 19 sampai 20 Desember 1948 di Yogyakarta. Pasca agresi militer 1, Belanda kembali bersedia melakukan perundingan dengan Indonesia. Ide anak agung dalam buku Renville, Als Keerpunt in the Netherlands, Indonesisch Onderhandeling atau 1983 menuliskan bahwa perundingan diinisiasi PBB dengan membentuk Komite Jasa Baik-baik PBB atau Komite Tiga Negara atau KTN pada Oktober 1947. Tokoh yang terlibat di pihak Indonesia adalah Jenderal Sudirman dan Jenderal Abdul Haris Nasution. Tokoh yang terlibat di pihak Belanda adalah Jenderal Simon Hendrik Spoor dan Jenderal Mayer. Latar belakang peristiwanya yaitu adalah karena kegagalan PBB dalam menyelesaikan konflik antara Belanda dan Indonesia melalui jalan perundingan. Belanda tetap bersikeras untuk menguasai Indonesia, kendati saat itu Indonesia sudah memproklamirkan kemerdekaannya. Sebenarnya sebelum meletusnya agresi militer Belanda II, sudah disepakati perjanjian Renville, namun ternyata Belanda mengkhianati perjanjian tersebut. Mereka menolak adanya pembagian kekuasaan dan tetap ingin menguasai Republik Indonesia seutuhnya. Slide 19. Serangan umum 1 Maret 1949. Serangan umum 1 Maret 1949 adalah serangan yang terjadi di Yogyakarta yang dilakukan oleh jajaran tinggi militer di wilayah Divisi 3 atau GM. Tujuan dari serangan ini adalah untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa Tentara Nasional Indonesia atau TNI masih ada dan kuat. Tanggal 1 Maret 1949, pagi hari, serangan besar-besaran dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Divisi 3 atau GM3 Yogyakarta. Tokoh yang terlibat di pihak Indonesia adalah Sultan Hamengkubuwono IX, Kolonel Sudirman, Kolonel Bambang Sugeng, dan Letnan Kolonel Soeharto. Tokoh yang terlibat di pihak Belanda adalah Mayor Jenderal Langen, Mayor Jenderal Meyer, dan Letnan Kolonel J.M. Vide Berge. Latar belakang peristiwanya yaitu propaganda Belanda yang mengatakan bahwa negara Indonesia sudah musnah pasca peristiwa agresi militer Belanda II, menjadi latar belakang utama serangan umum 1 Maret 1949. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.